Perkenalkan, nama Ibu adalah Esther Heratriana. Kan dulu ibu tuh kuliahnya di IPB ya Bu ya? Ya, Sama Unpad. ya, Jadi ibu ngambil dua jurusan gitu. ya. Karena waktu itu guru bukan pilihan utama, jadi perasaan itu, teman-teman semua mengambil jurusan yang bukan jadi guru. Jadi waktu itu angkatan 88 Fisika ITB, kemudian angkatan 90 itu Universitas Padjadjaran ambil hukum. Sampai selesai. Guys, guru SMA 5 itu bukan kaleng-kaleng ya. Jurusan IPB loh, sama Unpad. Jadi tahun 2011 itu pertama kali ibu divonis kanker, tapi itu masih stadium awal. Masih rasanya berat untuk memutuskan mastektomi, itu sangat berat sekali. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Rita, podcast Rina Tangerang. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang juga guru SMA 5 Tangerang. Ada siapa? Kalau teman-teman di sini yang pernah diajar pasti tahu. Kita langsung bertemu dengan Ibu Esther. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih Bu Hani sudah diundang ke podcast yang luar biasa. Ya. Nah, coba Ibu perkenalan diri dulu dong, siapa tahu netizen di sana itu lupa lagi gitu, Ibu itu siapa, ngajar apa. Mungkin perkenalannya ada yang mungkin sudah pernah diajar ibu yang kebetulan nonton, mudah-mudahan gitu ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Esther Heratriana, kemudian mengajar di SMA 5 itu dari tahun 96, kemudian sampai saat ini, mungkin sampai pensiun nanti di sini tahun 96. Jadi sudah kurang lebih 26 tahun ya, gitu. 20 ya, hampir itu untuk mengajar, dan mengajarnya selalu mengajar fisika. Dari awal mengajar di sini mengajar fisika. Nah, itu perkenalannya mungkin Bu Hani. Berubah ya, Bu, ya? Tidak berubah. Hanya tambahan mungkin sekarang ada baru mengajarnya PKWU. Gitu. Kalau selama ini selalu mengajar fisika. Terus dengar-dengar nih Bu ya, kan dulu Ibu tuh kuliahnya di IPB ya Bu ya? Ya, Sama Unpad. ya. Jadi Ibu ngambil dua jurusan gitu. Ya, waktu itu ini panjang ceritanya kalau mau cerita ya. Jadi waktu itu SMA itu kan ada semacam PMDK ya. Kalau SNPTN mungkin kalau sekarang ya. Kalau dulu PMDK yang menarik anak-anak SMA untuk bergabung di ITB. Tapi waktu itu ada program khusus ITB untuk MIPA, di mana di situ kekurangan guru MIPA. Gitu. Kemudian pada saat daftar itu belum tahu kalau ternyata itu untuk guru, taunya itu jurusan fisika aja. Nah, setelah masuk ke dalamnya ternyata ikatan dinas dan harus mengabdi ke negara, langsung ditempatkan untuk mengajar SMA waktu itu. Karena waktu itu guru bukan pilihan utama, jadi perasaan itu teman-teman semua mengambil jurusan yang bukan jadi guru gitu. Tahu sendiri dulu guru itu kan dianggap sebelah mata gitu ya. Rasanya kalau misalnya pindah jurusan gimana? Nah, waktu itu akhirnya pindahlah jurusan, mengambil lagi Sipenmaru kalau dulu ya. Sipenmaru UMPTN, mengambil jurusan hukum di Universitas Padjadjaran waktu itu. Jadi waktu itu angkatan 88 Fisika ITB, kemudian angkatan 90 itu Universitas Padjadjaran ambil hukum. Sampai selesai ya, hukum sampai selesai, dan kemudian di yang ITB juga akhirnya ditempatkan. Dan karena harus penyesuaian pendidikan, akhirnya juga mengambil kuliah di UPI. Waktu itu sempat di UPI,
untuk mengambil akta 4-nya, karena harus akta 4 ya, jadi mengambil akta 4. Jadi itu ceritanya. Tapi ternyata kalau memang sudah jiwanya guru ya nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kita kadang kemana dulu, tapi Tuhan udah tempatkan kita jadi guru dan itu memang yang terbaik ya tetap saja akhirnya jadi guru. Gitu. Oh gitu. Berarti yang hukum juga sampai selesai? Sampai selesai, sampai ada ijazah ya. Gitu. Terus kenapa sih Ibu? Kan kalau guru ya Bu ya, Iya. guru itu kan identik dengan zaman dulu ya, Iya. gajinya tuh kecil gitu. Sedangkan hukum peluangnya kan Lebih besar. bisa Iya. jadi pengacara, bisa jadi apa gitu. Kenapa sampai harus bisa jadi guru gitu? Iya, waktu itu sih sebenarnya ada keinginan setelah diangkat jadi pegawai negeri, kemudian ditempatkan jadi guru SMA, masih ada keinginan untuk keluar dari guru. Waktu itu akan melanjutkan notaris gitu. Tapi ternyata ya itu tadi, sekuat-kuatnya kita ingin meraih cita-cita, kalau itu bukan tempatnya di situ, akan kembali lagi akhirnya. Kembalinya itu yaitu tadi menikah, punya anak, kemudian akhirnya memutuskan ya sudahlah, kalau misalnya karir ibu terus dilanjutkan, berarti ada yang harus dikalahkan. Yang dikalahkannya apa? Mungkin anak, karena yaitu tadi suami sama-sama sibuk. Jadi akhirnya harus ada yang mengalah. Yang mengalah ya tentu perempuan pasti yang mengalah, karena itu yang lebih lama di rumah. Akhirnya suami mendukung suami untuk karir, dan ibu sendiri akhirnya memutuskan untuk menjadi guru karena lebih mudah menyesuaikan waktu. Kemudian juga kita juga bisa mengajar anak kita gitu sampai saat ini. Jadi ya itu akhirnya latar belakangnya itu. Kenapa akhirnya kembali lagi ke memendam cita-cita itu. Terus guys, guru SMA 5 itu bukan kaleng-kaleng ya. Lulusan IPB loh, sama Unpad. Nah, terus kan ini Bu ya, kalau saya kan sering ngobrol sama Iya. Ibu ya. Perjalanan hidup Ibu itu kalau kata saya sih luar biasa banget. Ibu kan pernah kena sakit kanker ya dulu ya. Iya, iya. Nah, Ibu bisa cerita nggak sih kapan Ibu terkena penyakit itu dan karena apa? Iya. Waktu itu sebetulnya mulai dari tahun 2011. Jadi tahun 2011 itu pertama kali ibu divonis kanker, tapi itu masih stadium awal. Jadi stadium awal, kemudian harus dioperasi. Waktu itu dokter menyarankan untuk masektomi. Jadi untuk operasi semua diangkat, tapi tidak menyarankan kemo. 2011 itu. Akhirnya dioperasi, diambil masaknya, kemudian tidak dikemo karena memang tidak dianjurkan, tapi dianjurkannya masektomi. Karena waktu itu masih usia 38 tahun, jadi masih rasanya berat untuk memutuskan masektomi. Itu sangat berat sekali, dan rasanya tuh seperti dikasih sesuatu yang pilihan yang sangat sulit gitu. Terus akhirnya dokter menyarankan ya sudah, yang penting dijaga gitu. Nah ternyata ya itu, apa-apa tuh memang kita harus nurut sama ahlinya. Dokter udah menyarankan masektomi kan, sehingga akhirnya pada tahun 2017 itu muncul kembali. Ya, 2017 muncul kembali di tempat yang sama. Nah, stadiumnya ternyata naik jadi stadium 3B gitu. Jadi dari stadium dini jadi stadium 3B. Nah, waktu itu karena menangisnya sudah di tahun 2011, istilahnya meraung-raungnya, bertanya kenapa sih karena seperti ini terjadi. Kemudian saya sudah makan yang benar, mungkin orang lain jajan, kalau ibu nggak pernah gitu jajan yang fast food, kemudian minuman bersoda, itu enggak. Jadi benar-benar clean ya, dijaga ya. Kemudian yang terjadi adalah ya memang Tuhan udah atur itu semua gitu untuk muncul kembali. Akhirnya muncul kembali di tahun 2017. Nah, pada saat di tahun 2017 itu
sudah stadium 3B tapi sudah dalam tahap bisa menerima. Jadi bisa menerima bahwa itu bagian dari hidup ibu. Kemudian bisa menerima harus apa namanya berdamai dengan penyakit itu. Nah itu di tahap itu, sudah sampai di tahap itu. Dari mulai meraung-raung, menangis-nangis, sampai akhirnya tahap dimana menerima. Gitu. Terus kan tadi ibu bilang ya udah 2011 itu pada saat pertama kali tahu itu kan langsung merasa apa ya, terpuruk ya Bu ya. Iya. Nah ketika merasa terpuruk itu apa yang ibu lakukan pada saat itu, kemudian apa yang bisa bikin ibu tuh jadi bangkit gitu, termotivasi supaya oh iya saya harus berobat, harus sembuh, itu apa sih Bu? Sebenarnya nomor satu anak gitu ya, karena ibu waktu itu anaknya masih kecil, masih ada yang kecil, meskipun kalau yang itu sudah besar tapi itu masih kecil. Dan waktu itu yang ada di dalam pikiran ibu adalah setiap orang itu diberikan Tuhan cobaan, sebenarnya bukan cobaan sih, diperkenankan untuk melalui ini gitu ya. Tentu ada maksudnya gitu. Maksudnya sih apa? Dulu hidup ibu kan enak banget gitu ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh mulus semua gitu, nggak ada tantangan. Nah disinilah mungkin diberikan bersyukur nggak gitu loh, bersyukur nggak dengan apa yang sudah diberikan yang lalu-lalu itu. Ini nih dikasih seperti ini, apa sih yang mau kamu lakukan gitu. Jadi pada saat itu memang sudah dalam keadaan akhirnya ya memang ini adalah jalan yang harus dilalui dan tidak menganggap itu penyakit. Artinya memang itu penyakit yang menurut orang mungkin menakutkan, tapi kalau itu terus diingat oleh kita seperti itu, yang ada adalah kita akan jatuh gitu. Jadi oleh sebab itu ibu berpikir begini, semua ada obatnya kok. Kalau misalnya memang melalui penyakit itu meninggal, ya memang itu sudah takdir gitu. Tapi kalau kita masih bisa berusaha untuk melakukan itu semua demi anak-anak, demi suami, kenapa tidak gitu. Jadi itu motivasinya itu sih. Jadi berdamai dengan keadaan itu memang sudah disiapkan oleh Tuhan tutup ibu untuk melalui itu gitu. Jadi akhirnya kita lebih berserah, kemudian lebih dengan tidak bersungut-sungut menjalani itu, lebih enak aja. Itu sih kuncinya sebetulnya. Lebih ke Positive thinking ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi kan memang udah kehendak ya. Gitu ya. Kita nggak ada yang bisa ngatur. Seperti ibu jadi guru, mau kemanapun ibu melangkah, kalau Tuhan udah tetapkan jadi guru ya tetap aja di situ gitu. Terus kan saya tuh ingat banget ya Bu ya, waktu tahun 2016 kalau nggak salah kita kan mau ke Bromo itu ya Bu ya. Padahal saya juga tahu waktu itu ibu tuh ini udah ada, penyakit ini udah ada lagi, tapi ibu tuh kayak apa ya, gimana caranya berusaha ya ke Bromo ini yang studi tour itu harus selesai dulu, habis itu baru memikirkan diri sendiri gitu. Kalau saya Bu ya, saya kayaknya udah nyerah duluan gitu, mendingan fokus dengan diri sendiri baru ngurusin orang. Tapi kenapa sih ibu bisa kayak gitu? Ibu juga nggak tahu ya kalau disuruh begitu. Cuma ya memang selalu begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pekerjaan itu maunya selesai, kemudian maunya profesional, itu yang pertama. Yang kedua, ibu seringkali lebih mementingkan orang lain gitu, untuk gimana sih supaya ini semua berjalan dengan baik, jangan sampai gara-gara ibu semua jadi akhirnya kacau gitu. Jadi jangan sampai orang tahu ibu sakit dan lain sebagainya, kemudian orang mengasihani, kemudian orang akhirnya meragukan kemampuan ibu, kemudian akhirnya semuanya menjadi kacau, jangan gitu. Jadi kalau selama kita masih bisa melakukan itu, kemudian kita juga mampu tidak terbaring, ya kita nggak sampai terbaring, tidak bisa jalan misalnya, ya kita lakukan itu. Jadi ya mungkin itu salah satu yang sering kali membuat anak-anak ibu di rumah juga begitu. Kenapa sih Bu? Kenapa gitu? Ya itu salah satunya, jangan mengecewakan orang lain. Ya,
kalau yang saya tahu juga ya Bu ya, kan ibu tuh sering membantu orang lain, termasuk saya sendiri gitu ya, sering, pokoknya banyak banget yang dibantu sama ibu gitu. Nah kan ibu juga tahu kalau ibu itu punya keterbatasan. Iya. Kenapa ibu selalu ingin membantu gitu? Padahal misalnya ada terbatas dengan waktu, terbatas dengan jarak, dengan biaya segala macam, kenapa tetap pengen membantu orang gitu? Nah itu mungkin orang tua ibu itu dulunya seperti itu. Jadi mungkin itu terbawa kali ya, karena pengajaran di rumah kadang-kadang terbawa juga kan, itu akhirnya mengakar sama anak gitu. Jadi seperti itu, selama kita masih, itu orang tua ibu ya, katakan selama kita masih bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Itu yang ibu punya prinsip adalah pada saat kita membantu orang lain, berkat itu tidak akan putus, itu akan mengalir terus ke kita gitu. Jadi berkat itu nggak akan putus, meskipun keterbatasan, biaya nanti ini, jangan pikirkan itu gitu, karena itu tuh akan mengalir terus. Kemudian waktu, ya kita bisa ngatur semuanya itu selama kita enjoy. Kalau ibu sih begitu prinsipnya, selama kita enjoy, menikmati, nggak ada tuh capek, nggak ada kurang gitu. Jadi semuanya tuh dibawa enjoy aja gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Mungkin itu juga karena dari orang tua juga, orang tua seperti itu, jadi kan terbawa ke anaknya, didikannya seperti itu. Meskipun didikannya tidak diharuskan, kamu tuh harus bantu ini, enggak. Tapi melihat orang tua seperti itu, otomatis kan kita juga akhirnya ngikut kan. Jadi melihatnya itu bukan hanya nasihat, tapi tindakan. Ya, tindakan. Jadi kita melihat tindakan. Jadi penting ya. Jadi untuk semua, kalau misalnya kita mau membuat orang menjadi mau sama seperti kita, jangan terlalu banyak ngomong sama orang itu. Kamu harus begini, nggak bisa. Tapi perlihatkan aja sikap hidup kita tuh seperti apa. Nanti juga orang akan melihat gitu. Orang akan melihat, dan lama-lama juga akan satu server nantinya gitu. Iya. Soalnya kemarin pengalaman pribadi ya, waktu saya sakit COVID itu Bu Esther yang benar-benar datang ke rumah sendiri gitu, bawain makanan, terus dimasak sendiri, yang saya tuh di dalam tuh jadi terharu, ya ampun, masih ada orang yang peduli gitu. Sedangkan kan kita nggak bisa keluar ya Bu ya, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Ya ternyata dapat kiriman lagi dari Bu Esther gitu. Terus kan ya tadi soal membantu tadi ya Bu ya, kalau misalnya nih ketika ibu nggak bisa menolong karena suatu keterbatasan, nggak bisa membantu dalam segi apapun ya, apa yang ibu lakukan? Kalau ibu misalnya nggak bisa nolong nih karena keterbatasan ibu, mungkin bentuk itu kan, menolong itu kan bukan hanya materi ya, bukan hanya waktu, bisa doa ya kan, kemudian bisa juga bentuk motivasi. Jadi sebisa ibu aja, gimana sih orang ini butuh apa gitu. Kalau ibu nggak punya uang, ya berarti orang itu butuh diperhatikan, misalnya lewat WA kan bisa aja ya, atau lewat apalah gitu, butuh didengar ceritanya, ya mungkin lewat itu pun bisa gitu. Jadi membantu orang itu bukan hanya terbatas hanya segi materi itu saja, bisa apa saja membantu orang lain itu gitu. Terus kan kalau kita ngobrol ya Bu ya, kan kita sering ngobrol banget gitu, kan kita sebelahan banget nih duduknya. Nah ibu itu kalau menurut saya ya, ibu itu nggak pernah nyirin orang sama sekali gitu. Jarang banget kita ngobrolin orang, paling kita tuh ngobrolin ya seputar keluarga aja gitu. Terus nggak ribet sama hidup orang lain gitu. Kan kadang kalau saya tetap aja ada lemes-lemesnya gitu ya, si ini begini gitu. Tapi kalau ibu mah enggak, ya lurus aja gitu, ngomongin keluarga ya keluarga gitu. Kok bisa kayak gitu sih Bu? Ya itu tadi, mungkin ibu sempat pada titik dimana ibu berjuang ya, seperti tadi ya, di tahun 2017 itu kan ibu divonis kanker, kemudian stadium 3B, dan kalau orang sudah berpikir kanker itu adalah kematian, jadi diambang kematian lah istilahnya ya, antara hidup dan mati. Pada saat masuk ruang operasi di mana harus operasi besar, semua diangkat,
otot semua diangkat dan lain sebagainya, itu proses dimana ternyata hidup itu ya seperti ini, sebentar gitu loh. Dan hidup itu ternyata harus digunakan dengan sebaik mungkin gitu, karena waktu itu bisa saja hari itu juga diambil gitu loh. Makanya kalau misalnya ibu nyinyirin orang lain, hidup ibu habis untuk itu. Sementara ada banyak hal yang harus ibu kerjakan. Bagaimana memotivasi anak di rumah ya, anak sendiri. Kemudian bagaimana mereka bisa berkembang, jadi lebih ke sana gitu. Dan juga ke orang lain juga sama, kita ngobrol, ibu menularkan misalnya, cerita mungkin ya sama Bu Hanin tuh cerita gini, ini tuh kalau anak tuh ingin di situ tuh begini. Jadi lebih ke bagaimana menarik orang supaya ini loh gitu, pengalaman nanti kalau misalnya itu dilakukan mudah-mudahan sama hasilnya gitu. Jadi lebih ke seperti itu. Gitu. Kalau ngobrol sama Bu Esther itu nggak toksik gitu, jadi ceritanya tuh sehat banget gitu ya. Terus kan tadi menyinggung tentang penyakit kanker tadi ya Bu ya. Nah, tanggapan keluarga, anak, suami atau orang tua pada saat ibu tahu kena penyakit kanker itu gimana sih respon? Tanggapannya tentu mereka down lah kalau lihat ibu sebagai sosok yang mereka istilahnya, ibu tuh di rumah tuh ininya lah kuncinya gitu loh. Jadi semua anak segala macam karena bapak sibuk, jadi kan ibu sendiri yang mengatur semua di rumah gitu ya. Jadi mereka tahu itu, yang di pikiran mereka ibu meninggal gitu, pasti pikirannya ibu meninggal gitu. Nah tapi yang satu hal yang ibu lakukan pada saat itu adalah ibu tidak menangis di depan mereka gitu. Kenapa tidak menangis? Karena kalau ibu menangis mereka akan lebih terpuruk, terutama mama ya, itu akan terpuruk. Mana ada sih mama yang tega ngelihat anaknya sakit kanker, padahal dari dulu itu nggak pernah sakit. Pasti lebih terpuruk lagi, yang melahirkan kita lebih terpuruk lagi. Daripada membuat orang sakit, lebih baik kita jangan membuat orang sakit gitu. Cukup kita yang sakit, mereka masih bisa hidup gitu. Kalaupun ibu meninggal, mereka harus hidup. Jangan sampai ibu sakit, semua orang ikut sakit, ya kan? Kan mereka nggak sakit, yang sakit adalah ibu. Jadi bagaimana itu ibu tularkan ke mereka, ibu nggak apa-apa kok, gitu. Ibu bisa menjalaninya kok. Ibu kemo nanti gimana? Nanti ibu botak, nanti ibu bisa menjalaninya kok. Ibu kuat kok, gitu. Nah itu ibu memang tekankan benar-benar di rumah, sehingga mereka melihat aura kekuatan, motivasi dari ibu kuat untuk sembuh. Akhirnya semua juga ikut mendukung, mereka support gitu. Supportnya ya tidak misalnya ibu nanti begini, tidak memperlakukan ibu sebagai orang sakit gitu. Itu sih. Terus kan waktu kemarin kan Bu ya, kan ibu sampai rambutnya sampai habis. Iya, botak ya. Udah gitu ke sekolah itu kan pakai wig ya kan? Iya. Itu hampir tahun lebih. 2 tahun. 2 tahun pakai wig. Itu setelah 2017 ya. Iya, 2017, 2018. Baru 2018 Juli baru lepas wig. Gitu. Karena sudah tumbuh rambut. Nah, ibu pada saat ya ada rasa sakit. Iya. Terus rambut botak semua, alis gak ada gitu. Ibu ngerasanya gimana sih gitu? Kalau saya Bu ya, rambut rontok aja ngerasa aduh ini gimana sih, aduh kok udah banyak keluhnya gitu. Nah ibu gimana cara mengatasi rasa khawatir itu Bu? Waktu itu ibu lebih banyak ngobrol dengan orang-orang yang survive ya, sudah survivor, di mana mereka pun mengalami hal yang sama dengan ibu. Yang ibu ingat adalah pada saat ibu mengalami ini, ibu ingin sembuh. Gitu. Itu sebenarnya motivasinya. Ibu ingin sembuh. Ini bagian yang ibu harus lewati kalau ingin sembuh. Gitu. Kalau misalnya ibu berjuang kemudian kalah dengan segala, kalau dipikir untuk mengenakan wig di depan murid-murid, karena waktu itu ibu pada saat kemo dan lain sebagainya kan tidak cuti ya. Kenapa tidak cuti? Karena kalau di rumah ibu mungkin lebih akan sakit lagi.
Tapi kalau ketemu di sekolah, ketemu teman-teman ya, ngobrol, cerita, kemudian mereka pun memotivasi, kemudian ketemu anak-anak lupa rasa sakitnya gitu. Jadi melepaskan dirinya dari hal itu yaitu tadi karena keinginan sembuh yang tinggi gitu. Ibu ini melalui ini karena ingin sembuh gitu, bukan karena apapun, pokoknya ingin sembuh aja. Jadi itu akhirnya kekuatan ingin sembuhnya itu yang menghilangkan semua malu, rasa malu, ya kan malu sampai ya malu, ya apakah nanti tumbuh lagi gitu ya, kemudian semua badan juga sakit, apakah nanti akan terus seperti ini, kan itu pertanyaan. Tapi karena ibu banyak ngobrol dengan orang-orang yang senasib dengan ibu dan mereka pun survive, akhirnya itu yang mendorong ibu, akhirnya itulah dilalui, nanti juga tenang, nanti juga rambutnya akan tumbuh lagi gitu ya, alisnya akan tumbuh lagi gitu ya, kemudian ya itu tadi, itu sih sebetulnya. Jadi ibu pun bersyukur karena dikelilingi orang-orang yang support gitu. Jadi kita pun harus memilih juga pada saat itu. Kalau ibu memilih orang yang tidak tepat, mungkin ibu akan terpuruk. Tapi karena ibu memilih di lingkungan, ibu di sekolah, ya bertemu teman-teman, kemudian ibu juga di kelompok survivor. Jadi itu yang mendorong ibu akhirnya lebih kuat gitu. Jadi bukan diri sendiri aja, lingkungan, support system pun di sekitar kita itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi circle kita itu harus sehat ya. Harus sehat, ya. Gitu. Soalnya kalau kita ketemu dengan orang yang nggak satu server, ya susah masuk. Susah, iya. Gitu, Iya, betul. Kadang saya juga suka gitu. Kadang kalau misalnya ketemu sama orang gitu, terus obrolannya mulai nggak nyambung, ya udah gitu, terus diam, bete, gitu kan Bu. Nah terus kan ibu itu termasuk yang berjiwa muda. Ya, berjiwa muda, padahal udah tua. Selain berjiwa muda juga, kalau menurut saya nih termasuk orang yang resilient gitu, tangguh gitu ya, menghadapi keadaan semacam ini gitu. Kan kita juga semua sama guru-guru, murid-murid, kita dengan keadaan pandemi ini kan otomatis harus adaptasi dengan cepat gitu. Betul. Ya. Nah mungkin di luar sana gitu ya, banyak guru-guru yang adaptasinya itu lama karena mereka mikirnya saya sudah tua, sebentar lagi saya pensiun. Tapi kalau ibu enggak gitu, ibu itu mengikuti zaman. Kenapa ibu bisa kayak gitu lagi? Nah, ibu ingat gini, karena ya itu kembali lagi ke keluarga. Jadi ibu itu adalah orang tua ibu yang perempuan itu adalah seorang guru matematika. Nah, sampai meninggalnya pun dia update terus dan tidak pikun. Jadi dari situ ibu melihat si mama aja yang udah tua update terus, masa ibu yang masih waktu itu masih muda nggak update gitu loh, sampai ke film nyambung gitu. Nah jadi dari situlah akhirnya kita juga akhirnya dengan anak nyambung terus. Dan itu satu lagi, anak itu motivasi juga bagi ibu. Karena apa? Ibu sebagai guru, ibu jangan malu-maluin, jangan sampai ibu kelihatan gaptek di depan murid katanya gitu. Jadi akhirnya ya dari situ ibu belajar. Ya memang sih jadi belajar itu bukan mengkotak-kotakan oh sudah tua tidak mau belajar dan lain sebagainya. Selama kita punya keinginan sebetulnya kita bisa belajar. Apalagi ibu itu kan sudah dihantam kemo sebanyak 7 kali dan orang itu selalu ngomong kalau udah kemo itu lemot. Jadi sudah kemo itu identik dengan lemot gitu. Nah ibu mau patahkan itu. Jadi selama kita mau mengasah otak kita, kenapa enggak gitu. Meskipun nanti ya lama atau cepat lupa. Nah itu. Jadi ya itu ingin dipatahkan bahwa kalau kita mau berjuang, mau berusaha, mau melakukan, nggak ada yang nggak bisa gitu. Makanya seringkali ke murid-murid selalu begitu. Jadi nggak ada sih anak yang bodoh, itu nggak ada anak yang bodoh itu. Kamu tuh pasti bisa semuanya. Kamu bisa masuk ITB, bisa. Kamu bisa masuk Unpad, bisa. Yang penting keinginan dulu gitu. Kalau kita ada keinginan, belajar itu bisa mudah dengan sendirinya.
gitu. Jadi tidak ada usia tua itu nggak belajar. Soalnya yang semakin kita berumur kan banyak banyak hal yang harus kita urusin gitu, dari mulai keluarga, pekerjaan dan macam-macamnya gitu, lingkungan sosial juga. Nah dari tadi kan ibu menyinggung mengenai anak, orang tua gitu. Seberapa penting sih Bu arti keluarga buat ibu? Arti keluarga bagi ibu adalah sangat penting. Keluarga itu bukan hanya ibu dan ayah. Saat ini ibu sudah tidak punya orang tua ya. Jadi pada saat mereka hidup, berusaha untuk menyenangkan hati mereka gitu. Itu. Kemudian anak, suami itu nomor 1 kalau bagi ibu ya. Bahkan ibu rela istilahnya menurunkan egois ibu hanya demi anak. Kalau dulu kan ambisius ya. Ya itu tadi kuliah gitu ya. Belum ngelesin dan lain sebagainya, ambisi. Tapi setelah menikah ternyata itu bisa diturunkan hanya demi anak gitu. Ibu tidak ego untuk mengejar, mungkin yang lain sudah S2 dan lain sebagainya, tidak seperti itu karena mungkin cara pandang ibu dengan orang lain berbeda gitu ya. Jadi ya itu tadi, memang keluarga itu bagi ibu nomor 1. Ya, nomor 1. Dia sudah support system ibu, kemudian juga ibu pun ingin keluarga ibu itu benar-benar menjadi menjadi keluarga yang mungkin tidak muluk-muluk sih bagi ibu. Keluarga itu kita bisa bersama terus, saling menyayangi, itu udah cukup gitu. Jadi nggak ada istilahnya harus begini, anak harus begini, harus ini, enggak. Saling menyayangi aja udah cukup gitu. Akur ya. Ini kan ya sebenarnya masih banyak nih Bu ya, yang kita pengen obrolin, cuman karena terbatasnya waktu gitu ya. Ini ada nggak sih pesan-pesan buat netizen dari ibu? Pesannya yaitu tadi, pada saat kita menghadapi hidup pahit manis, hidup itu kan pahit manis, suka duka gitu ya. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap berpikir positif terhadap apa yang sudah kita jalani atau apa yang sudah digariskan gitu. Kalau kita berpikir positif, maka motivasi apapun apapun yang kita lakukan itu tidak menjadi beban bagi kita gitu ya, tidak akan menjadi beban bagi kita. Dan cobalah untuk berada di lingkungan yang tidak toksik gitu. Itu juga membantu kita untuk tetap berpikir positif. Tapi bukan berarti kita meninggalkan orang-orang toksik ya, enggak ya. Kalau bisa sih kita membantu mereka juga supaya tidak toksik. Bagaimana caranya? Cuma keluar dari situ. Jadi kita membantu orang keluar dari toksik terhadap orang lain itu. Artinya ya kita harus berpikir positif juga terhadap orang tersebut. Jadi kuncinya sebenarnya berpikir positif sih terhadap orang siapapun itu. Yang mau jahat sama kita, yang mau itu, ya udah gitu. Itu bagiannya dia. Kita sudah lakukan bagiannya kita. Jadi jangan sampai kita melakukan bagian kita untuk dia, karena beda gitu. Nah itu obrolan kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Termasuk saya juga sering banget ngobrol sama Bu Esther, dan banyak hal yang saya tiru ke keluarga. Akhirnya saya menerapkan apapun ke anak-anak gitu, bersama suami, ke siswa juga gitu. Itu dari ajaran beliau, dari Bu Esther. Ya, cukup sekian dulu podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode podcast kita